Anda percaya bahwa ada orang yang sudah dinyatakan meninggal ternyata bisa hidup kembali? Sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Kick Andy kali ini mengangkat kisah pengalaman orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Salah satu di antaranya adalah Aslina dari Bengkalis, Riau. Ya, terima kasih. Mbak Aslina, apa betul Anda pernah mati suri? Katanya begitu sih. Katanya begitu ya. Itu tahun berapa? 2006. Berarti 4 tahun yang lalu ya? Ya. Waktu itu umur Anda berapa? 24, enggak salah. Baik, bagaimana ceritanya sampai Aslina mati suri dan apa yang terjadi padanya? Sebelum saya lanjutkan, ikuti dulu kisahnya berikut ini. Pada tahun 2006 lalu, Aslina mengalami perjalanan spiritual yang sedikit mengguncang hidupnya hingga saat ini. Hal ini diawali saat wanita kelahiran Bengkalis ini menderita hipertiroid atau sakit gondok pada usia 20 tahun. Aslina harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mahkota Medical Center, Malaka, Malaysia, ditemani sang paman Rustam Effendi. Saat mencapai kondisi kritis, Rustam Effendi harus menyaksikan bagaimana Aslina koma. Bahkan sempat dinyatakan sudah tidak bernyawa selama sekitar 1 jam. Hingga akhirnya, mesin deteksi jantung kembali bergerak, menandakan adanya denyut kehidupan pada raga Aslina. Dan pamannya pun bergegas memanggil bantuan untuk menyelamatkan Aslina. Akhirnya Aslina pun berhasil siuman kembali setelah 2 hari lamanya tak sadarkan diri. Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, Riau ini berusaha mengambil hikmah dari sejumlah perjalanan spiritual yang diakuinya terpapar di depan matanya selama berada di batas 2 dunia. Aslina semakin beriman dan bersikap sabar serta menyerahkan diri pada Sang Maha Kuasa dalam menjalani kesempatan hidup kedua yang diberikan kepadanya. Saya rasa hikmah Allah itu besar yang Allah kasih sama saya. Hidayah yang paling besar, paling berharga dalam hidup saya. Perjuangan yang paling berharga dalam hidup saya, Bang. Terus saya tidak berjilbab kan? Sekarang berjilbab, alhamdulillah berjilbab. Terus banyak perubahan saya, Bang. Banyak berubah total gitu. Nah, saya ingin tahu dulu dari paman Anda ya, Pak Rustam. Anda masih ingat apa yang terjadi pada saat Aslina koma? Waktu itu kejadian tengah malam itu sekitar jam 1. Memang dari sore kondisi dia sudah sangat lemah. Kemudian sampai malamnya, sampai jam 1 malam, kemudian baru kita larikan ke MMC Mahkota Melaka, dimasukkan ke UGD. Setelah dari ruang UGD itu dia dipindahkan ke lantai 3. Nah, disitulah secara mata kasar kita kan, sesak dia itu semakin menjadi dan ditangani oleh beberapa perawat dan seorang dokter Cina waktu itu. Cuma dari mata kasar kita, sepertinya saat itu Aslina mau menghadapi kematian kayaknya. Apa betul waktu itu Anda melihat alat pendeteksi jantung Aslina waktu itu sampai pada flat itu ya? Saya sempat melihat detak jantung itu makin melemah dan mengalami garis lurus. Saya tidak tahu apakah waktu itu penglihatan saya salah
atau Nah, apa itu bukan halusinasi Anda aja, kan Anda dalam keadaan lelah, ngantuk. Iya, bisa terjadi hal itu. Tetapi saat itu kejadian saya melihat sepertinya Aslina mengalami sudah sebuah kematian gitu. Nah, apa reaksi Anda waktu merasa bahwa Aslina ini sudah tidak ada? Kalau reaksi saya tidak bisa diungkapkan saat itu ya. Bagaimana seorang keponakan yang perginya itu sehat, kok pulang besok kita harus membawa jenazah pulang gitu kan. Dalam pikiran kan gitu saat itu kan. Lalu apa yang Anda lakukan? Kita menelpon saudara-saudara yang ada di Bengkalis Riau, kemudian saudara yang ada di Kuala Lumpur, minta pendapat bagaimana caranya besok membawa jenazah Aslina ini. Memang saat itu belum ada perkataan atau pernyataan resmi dari dokter, belum. Bahwa Aslina sudah meninggal? Belum, tapi Anda melihat karena denyut jantungnya itu sudah flat begitu ya? Kemudian saya sempat bertanya kepada suster saat itu, bahwa mengatakan Aslina dalam keadaan kosong. Apa betul alat-alat waktu itu sudah dilepas dari tubuh Aslina? Sudah dilepas. Nah, setelah Anda tahu Aslina tidak ada dan Anda menelpon, siapa yang menunggu di kamar ICU? Itu ada 2 orang perawat itu. Anda tanya ke dokter nggak? Apakah dia sudah meninggal atau belum? Saya belum tanya waktu itu. Tapi ada pernyataan dokter? Belum. Waktu Anda masuk itu? Belum juga? Belum ada. Jadi ini kesimpulan Anda sendiri waktu itu ya? Saya sendiri. Dan kalau boleh tahu, berapa lama Aslina tidak sadarkan diri atau meninggal sampai kemudian dia ternyata hidup kembali? secara pastinya itu kita tidak tahu kan. Tapi mungkin lebih dari 1 jam saya duduk di luar itu, saya lihat perawat kembali berlarian membawa alat, memasang alat kembali kepada Aslina. Nah, berapa lama setelah siuman ya atau hidup kembali, Aslina masih berada di rumah sakit? Setelah itu malam itu jam 4 subuh, beliau dipindahkan ke ruangan ICU dalam keadaan koma. Oh, jadi walaupun sudah bisa bernafas kembali, tapi masih dalam keadaan koma itu 2 hari 2 malam. Dengan bantuan alat-alat, dengan bantu pernapasan dan lain-lain begitu. Iya. Apa kalimat pertama yang diucapkan Aslina waktu dia bisa bernafas atau mulai siuman? Hari kedua dia sadar, sekitar jam 3 sore itu. Dia di ruangan ICU, kemudian ada perawat memanggil saya. Saya masuk, lihat dia sudah sadar. Kalimat pertama diucapkan, "Pak pulang, Iin takut," katanya. Itu kalimat pertama. Kemudian menangis. Kemudian hari yang keempat di ruangan ICU, dia sudah bisa bicara lepas. Dia sudah sadar total. Kalimat pertama diucapkan hari keempat itu, "Pak," katanya, "mati itu sakit, Pak ya." Mati itu sakit. Pengalaman spiritual Aslina ketika dinyatakan mati suri. Nah, tadi disebutkan oleh paman Anda, Pak Rustam, bahwa Anda mengatakan, "Pak, mati itu sakit." Apa yang Anda rasakan waktu itu? Rasa dada sesak, itu sakitnya tuh seperti ditusuk pedang, terus seperti kulit binatang Dikuliti gitu? dikuliti hidup-hidup. Sakit sekali waktu itu Sakit rasanya? sekali. Terus di dada saya terasa sesak. Setelah itu paman saya mengajar saya mengucap kalimat thayyibah, terus mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa betul waktu roh Anda itu dicabut dari kaki gitu, Iya. Anda bisa melihat jasad Anda? Sempat saya melihat jasad saya pada waktu itu, tapi sebentar. Setelah itu saya dibawa pergi oleh 2 orang malaikat ini. Dan pada waktu itu saya ingin ketemu sama ayah saya. Kebetulan ayah saya sudah meninggal. Dan suatu ayah saya meninggal, dia berusia 55 tahun. Setelah saya ketemu di sana, dia tuh berusia muda. Kok muda? Berusia 17 sampai 20 saya perkira. Anda sempat ngobrol dengan ayah? Sempat. Apa yang Anda sampaikan?
Waktu itu ayah nangis. Ayah saya bilang, kenapa kamu kesini nak? Pulanglah, di rumah tidak ada orang. Kasihan lihat ibumu dan adik-adikmu. Tidak ayah, janjiku sama Allah sudah sampai. Dan pada waktu itu ayah saya menangis. Lalu apa yang dia ucapkan? Diam aja dia, terus hilang. Kembali ke malaikat tadi, bentuk yang Anda lihat seperti apa malaikat ini? Dia ini laki-laki, tapi mukanya sama semua. Berapa malaikat? 2. Dua. Iya. Fisiknya seperti apa? Seperti berserban, berpakaian ihram, mukanya sama. Wajahnya seperti apa? Wajahnya sulit saya gambarkan. Yang jelas dia ini sama, dua-dua itu sama rupanya. Apakah ada ucapan dari dua sosok yang Anda anggap malaikat itu? Ada. Apa kata mereka? Waktu itu saya mengalami perjalanan spiritual. Saya disoal oleh malaikat itu dengan sebutan Ma ayyutuka, siapa Tuhanmu? Tanya. Waktu itu ruh saya menjawab, Tuhanku adalah Allah. Siapa pemimpinmu? Pemimpinku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kiblatmu? Kiblatku adalah Ka'bah. Siapa kedua orang tuamu? Siapa saudara maramu? Terus saya diperjalankan. Setelah itu kedua orang malaikat ini memimpin tangan saya, tangan kiri saya, membawa saya ke satu tempat, menduduki saya di sebuah kursi. Pada waktu itu kursinya tuh empuk, mungkin 8 busanya ya, cantik. Terus di sana saya duduk. Di sebelah kanan saya ada tiba-tiba berwujud seorang perempuan. Dia mengaku amal. Kamu siapa? Saya, aku adalah amalmu semasa kamu hidup di atas dunia. Dan selama kamu di sini, saya akan menemanimu sampai yaumul akhir, itu katanya. Dan pada waktu itu saya melihat perempuan-perempuan soleha berpakaian muslimah, berkerudung, mencium pipi kanan, pipi kiri. Mungkin salam perkenalan pertama waktu menduduki di situ. Setelah itu saya dihijrahkan lagi, dibawa oleh dua orang malaikat ini lagi, melihat dosa-dosa besar ya. Di sana saya diperlihatkan ada seorang laki-laki memikul besi di bahunya. Saya perkirakan besi itu mungkin beratnya tuh berton kali ya. Berat sekali ya. Berat sekali. Terus dia berjalan nggak sampai-sampai ke tujuannya, berlumuran darah nanah, baunya na'udzubillah min dzalik. Bajunya tuh sobek-sobek. Waktu itu roh saya disaksikan oleh Amal. Saya tanya kepada Amal, ruh tanya sama Amal, wahai Amalku, dosa apakah yang manusia ini lakukan sewaktu ia hidup di atas dunia? Amal menjawab pada waktu itu, sewaktu manusia ini di atas dunia, dia ini adalah menyantet orang, meneluh orang, sehingga dia berjalan nggak sampai yaumul akhir katanya. Yang kedua, saya melihat ada seorang laki-laki saling bunuh-membunuh. Sebentar kayak gitu lagi. Waktu itu menerangkan suatu manusia ini hidup di atas dunia, dia adalah seorang pembunuh, hingga dia tidak mau bertanggung jawab terhadap orang yang dibunuhnya. Terus yang ketiga, saya melihat ada seorang laki-laki dihujam kemaluannya pakai besi panas, timah panas itu ya, hingga menembus. Waktu itu saya roh bilang sama Amal, wahai Amalku, dosa apakah yang manusia ini hidup di atas dunia? Amal waktu itu menjawab, sewaktu manusia ini hidup di atas dunia, manusia ini adalah seorang perzina. Setelah itu saya melihat
ada seorang laki-laki disebati oleh rotan. Rotannya tuh menyebati kulitnya tuh hingga lepas daging sama kulitnya. Itu yang mau menjawab, sewaktu manusia ini hidup di atas dunia, dia ini tidak pernah sholat Islam, hingga waktu matinya pun dia tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Dan pada waktu itu roh sama amal sempat menghafiz Quran pada waktu itu dengan harapan supaya orang manusia yang Allah siksakan ini bisa terampuni dosanya. Jadi masih sempat waktu itu ya? Iya, ruh sama amal yang menghafizkan, menghafiz Quran, bertahzin, bersalawat, baca ayat 1000 dinar, membaca yasin. Tapi sayang, bahkan tambah banyak Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka, sayangnya. Setelah itu, akhirnya yang terakhir kali berzikir. Zikir saya pada waktu itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekuat-kuatnya nada saya berteriak, tiba-tiba saya merasakan detik jantung ya. Waktu itu mungkin paman saya yang menyaksikan. Itu saya koma. Disitulah saudara Anda kembali ke jasad ya? Iya, benar. Jadi banyak sekali Anda menyaksikan kejadian-kejadian di alam sana ya. Nah, menarik karena waktu kami menghubungin Mbak Aslina, pada dasarnya Mbak Aslina keberatan menceritakan kembali kisahnya. Tapi kalau toh akhirnya Anda mau sampai di sini dan Anda sudah bercerita, apa harapan Anda pada orang-orang yang mendengarkan kisah ini? Ya, harapan saya pertama, ya lebih banyak menyambut puasa ya, lebih banyak mendekat diri aja sama Allah, perbanyakkan amalan soleh, perbanyakkan zikir, perbanyakkan sholawat, baca Quran, dan sebagainya. Itu harapan Anda ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Aslina ya, sudah datang dari Bengkalis untuk menceritakan kisah ini.